Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bahrul Ulum. Di sini saya akan memaparkan dari poster yang telah saya buat, yaitu dengan judul Tantangan dan Peluang Pembelajaran pada Abad ke-21. Tantangan pertama yang saya ambil yaitu teknologi yang berkembang dengan pesat, sehingga menuntut peserta didik untuk dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Pada abad 21 ini telah kita ketahui bersama bahwa teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat. Dengan berkembangnya teknologi ini muncullah peluang yaitu peserta didik dapat menggunakan teknologi secara efektif untuk belajar, mencari informasi, ataupun dapat menyelesaikan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tantangan yang kedua, saya mengambil yaitu jumlah pelajar yang semakin banyak akan membuat kompetisi di dunia kerja semakin ketat, sehingga peserta didik harus dapat mengembangkan keterampilannya. Tidak dipungkiri lagi, peserta didik akan memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Ini adalah suatu peluang yang sangat mungkin terjadi, dikarenakan pada saat ini jumlah pelajar sudah sangat banyak yang siap untuk dunia pekerjaan, apalagi nanti di masa depan. Dan sekarang juga ini, teknologi juga sudah berkembang sangat pesat, sehingga itulah yang memungkinkan nantinya akan ada kolaborasi tidak hanya pada yang kecil, tapi juga pada semua orang pada belahan dunia. Pada poster ini sebenarnya saya ingin mengajak mari mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk abad 21 ini, dan peserta didik juga harus perlu aktif dan proaktif dalam belajar. Untuk keterampilan apa saja sih yang bisa kita terapkan pada abad 21 ini? Sebenarnya menyambung dari pertemuan sebelumnya, yaitu ada 4C, yaitu yang pertama ada critical thinking atau berpikir kreatif, berpikir kritis. Di sini adalah kemampuan untuk menganalisis informasi dan membuat keputusan yang rasional, dan kemampuan ini penting untuk peserta didik agar dapat memahami materi pembelajaran, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang tepat. Yang kedua yaitu ada kreatif. Kreatif di sini adalah siswa dapat menyalurkan apa yang dia inginkan, apa yang dia gambarkan itu ke dalam sebuah pekerjaan. Tidak hanya mengandalkan dengan otaknya saja, tetapi dalam pekerjaan dia juga menggunakan otak atau sehingga bisa bekerja lebih ringan. Kemudian ada collaboration. Collaboration di sini adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Mencapai tujuan bersama, kemampuan ini penting untuk peserta didik agar dapat bertukar ide atau berbagi informasi dan menyelesaikan tugas bersama. Dan yang terakhir yaitu communication. Communication adalah kemampuan untuk menyampaikan ide atau informasi secara efektif. Kemampuan ini sangat penting karena dapat memahami materi pembelajaran dan menyampaikan pendapatnya sehingga dapat diterima dengan baik kepada orang lain. Pada abad 21 ini, kemampuan literasi digital juga sangat penting. Karena literasi digital ini membantu kita dalam penggunaan teknologi digital secara efektif. Kemampuan ini bisa digunakan dalam mengakses informasi, mencari sumber belajar, atau bisa dengan belajar online juga. Yang dimaksud dengan siswa diharapkan aktif dan proaktif di sini yaitu selain mengembangkan keterampilan 4C tadi, peserta didik juga perlu aktif dalam belajar. Peserta didik itu harus memiliki kemauan untuk belajar, kemauan untuk mencari informasi, dan bagaimana sih caranya peserta didik tersebut juga bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Dalam proaktif di sini saya juga mendapatkan yaitu belajar akan lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran. Proaktifnya yaitu bisa memahami materi pembelajaran, memecahkan masalah, mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan pada abad 21 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.
mengenai poster yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.